Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis 16 Agustus 2026. Terambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1-8 dan epistel dari Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Diikat oleh topik atau tema taati hukum dan tegakkan keadilan. Dalam bahasa Batak Toba ditulis radoti uhum ulahon hati goran. Sebaca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 56 ayat 1-8, keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis 16 Agustus 2026 dihubungkan dengan topik taati hukum dan tegakkan keadilan. Radoti uhum ulahon hati goran. Saudara, kitab Yesaya pasal 56 ayat 1-8 merupakan bagian pembuka dari kitab Yesaya ketiga atau sering disebut Trito Yesaya, yang umumnya dianggap berasal dari masa sesudah kembali dari pembuangan Babel pada tahun 537 sebelum Masehi. Pada masa ini
ini, sebagian orang Yahudi telah kembali ke Yehuda setelah dibebaskan oleh Raja Kores dari Persia. Namun, di satu sisi, walaupun mereka telah mengalami pemulihan, tetapi di sisi lain, kehidupan mereka belum sepenuhnya berubah. Mereka masih menghadapi berbagai-bagai tantangan sosial, ekonomi, dan spiritual. Bangsa Israel yang sudah kembali dari pembuangan Babel itu berharap bahwa setelah kembali dari pembuangan, biarlah kiranya semuanya akan menjadi indah. Tetapi kenyataannya apa? Tidak seindah seperti yang diharapkan. Mereka masih menghadapi kemiskinan, ketidakadilan sosial. Para pemimpin mereka juga banyak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan penyembahan sudah mulai bercampur dengan formalitas agama lain. Serta munculnya sikap eksklusif, tidak menerima, tidak menghargai orang asing, dan menganggap mereka musuh Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya Tuhan menyuruh Nabi Yesaya ketiga ini. Melalui kehadiran Yesaya ketiga ini, Tuhan hendak mengingatkan bangsa Israel yang baru kembali dari pembuangan Babel itu bahwa pemulihan sejati bukan hanya sekedar membangun Yerusalem, membangun Bait Allah, tetapi membangun kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah itu. Bagi Tuhan, ibadah tidak dapat dipisahkan dari praktek-praktek kehidupan yang benar. Dalam konteks ini, Yesaya pasal 56 ayat 1-8 menawarkan visi inklusif dari Allah terhadap orang-orang yang mereka kecualikan dari ibadah, dari komunitas masyarakat, komunitas umat, seperti orang asing, foreigners, dan orang eunuch disebut, yakni laki-laki yang dikebiri, yang tidak memiliki keturunan. Sebelumnya, sebagaimana dalam Ulangan pasal 23 ayat 1-8, orang-orang seperti itu dan beberapa bangsa-bangsa asing dilarang masuk dalam jemaat Tuhan. Namun, pada Yesaya 56 ini, Tuhan mulai membalikkan logika ini dengan menyatakan bahwa siapapun yang taat kepada Allah itu, yang mau memegang perjanjian dan mau menghormati hari Sabat akan diterima sepenuhnya itu oleh Tuhan. Nah, saudara, mari kita telusuri ayat per ayat. Pada ayat 1 ditulis, peliharalah keadilan dan lakukanlah apa yang benar, sebab keselamatanku sudah dekat untuk datang. Saudara, Tuhan menyerukan dua hal penting yang harus dilakukan umat Israel di sini. Pertama, peliharalah hukum. Kata Ibrani, hukum mispat berarti keputusan yang benar, keadilan, hidup yang sesuai kehendak Allah. Jadi hukum bukan hanya sekedar aturan-aturan agama, melainkan seluruh kehendak Allah harus dilakukan dalam hidup kita. Artinya, umat Allah dituntut harus berlaku jujur, tidak menipu, tidak memeras. Mereka harus menghormati sesama dan membela orang-orang lemah. Kemudian kedua disebut, lakukanlah keadilan. Kata Ibrani untuk keadilan, sedekah. Berarti hidup benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Jadi keadilan bukan hanya sekedar menghukum yang salah, tetapi keadilan juga memperhatikan orang yang miskin, orang yang lemah, membela orang-orang yang tertindas, memberi hak kepada orang yang haknya sudah disingkirkan. Mengapa? Karena Tuhan berkata, sebab sebentar lagi keselamatanku akan datang. Artinya apa? Karena Allah sedang datang menyatakan keselamatannya, maka umat harus layak menyambutnya. Kemudian pada ayat 2 ditulis, berbahagialah orang yang melakukannya, yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Saudara, di sini disebut bahwa yang berbahagia itu siapa? Yang memegang hukum Tuhan, yang memelihara Sabat, yang menjaga tangannya dari kejahatan, memelihara moralitas hidupnya. Mengapa Sabat disebut di sini? Karena Sabat itu merupakan tanda hubungan perjanjian kita dengan Allah. Itu Sabat. Tetapi Tuhan tidak hanya melihat orang yang datang beribadah hari Sabat, juga Tuhan melihat apakah setelah ibadah mereka tetap hidup benar. Jadi Sabat bukan hanya sekedar
sekadar berhenti bekerja saja, tetapi hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Pada ayat 3, Nabi mulai berbicara mengenai orang asing atau sida-sida. Saudara, pada zaman Israel, kedua kelompok ini, orang asing dan sida-sida, sering dianggap tidak sebagai umat Allah. Menurut hukum lama, orang asing dianggap terkutuk. Sida-sida tidak dapat masuk dalam beberapa bagian ibadah. Namun Tuhan sekarang, di zaman Yesaya ketiga ini, menyatakan sesuatu yang baru. Jangan seorang asing berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Jangan orang asing mengatakan seperti itu. Ini ditolak Tuhan. Artinya kasih karunia Allah itu jauh lebih besar daripada tembok-tembok pemisah yang dibangun oleh manusia selama ini. Pada ayat 4 dan 5 tentang sida-sida yang dalam ayat ini disebut orang-orang kebiri. Saudara, kebiasaan atau tradisi masyarakat pada budaya timur di zaman kuno, seorang yang tidak memiliki keturunan itu dianggap terkutuk dan sudah kehilangan masa depan. Tetapi Tuhan sekarang berkata lewat Yesaya ini, aku hendak memberikan nama yang kekal. Nah, ini luar biasa, luar biasa. Mereka yang tidak mempunyai anak akan memperoleh nama yang tidak akan lenyap. Artinya Allah memberi pengharapan, memberi identitas baru bagi mereka. Nilai seseorang tidak lagi ditentukan diukur oleh keturunan, status sosialnya, tetapi oleh hubungannya dengan Allah. Dalam ayat 6, sekarang Tuhan berbicara tentang bangsa-bangsa, orang asing yang mengasihi Tuhan, yang mau melayani Tuhan, yang mau memegang sabat, memegang perjanjian, maka mereka diterima Allah. Jadi bukan karena faktor keturunan kasih Allah itu akan disalurkan, tetapi karena iman, karena ketaatan, karena kemauan mereka mengasihi, melayani, dan memegang sabat serta perjanjian dengan Tuhan. Inilah yang menjadi bayangan pelayanan Injil kepada segala bangsa di sepanjang zaman. Ayat 7 Tuhan berkata, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah saudara, kalimat ini sangat terkenal, rumah doa. Bahkan Yesus sendiri pun sudah pernah mengutip ayat ini ketika membersihkan bait Allah, sebagaimana dalam Injil Matius 13, dalam Markus pasal 17. Maksudnya Allah sejak semula sudah menghendaki bahwa seluruh bangsa datang kepadanya. Ini keinginan Tuhan. Dengan demikian bait Allah bukan hanya sekedar milik orang Yahudi saja, tetapi tempat semua orang untuk datang menyembah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa misi Allah itu bersifat universal. Dan pada ayat terakhir, ayat 8, Allah akan menghimpun orang-orang lain lagi. Ini merupakan nubuatan mengenai pengumpulan bangsa-bangsa kepada Allah. Dalam perjanjian baru, hal ini mulai digenapi ketika Injil diberitakan kepada seluruh manusia. Dan kita juga sudah termasuk cakupan dari ayat 8 ini toh. Jadi Allah bukan hanya Allahnya orang Yahudi, Ia adalah Allah segala bangsa, Allahku, Allah kita semua juga. Nah saudara, apa hubungan nats ini dengan topik minggu yang menyerukan taati hukum dan tegakkan keadilan? Raduti uhum ulahon hati goran. Nah saudara, Yesaya 56 ayat 1-8 mengajarkan bahwa ketaatan kepada hukum Allah dan penegakan keadilan merupakan respons nyata terhadap keselamatan yang telah Allah anugerahkan. Tuhan menghendaki umatnya, menghendaki kita bukan hanya saja tekun beribadah, tetapi juga hidup benar, memperjuangkan keadilan, mau membuka ruang bagi semua orang untuk datang kepada Tuhan. Dengan demikian gereja menjadi rumah doa bagi segala bangsa, dan kesaksian tentang kasih Allah yang sudah dinyatakan kepada dunia ini akan menjadi nyata. Nah Bapak Ibu, makanya taati hukum dan tegakkan keadilan. Raduti uhum ulahon hati goran, supaya pengajaran khotbah ini teraplikasi dalam hidup kita sebagaimana seruan topik minggu ke-11 sesudah Trinitatis. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis 16 Agustus 2026, dihubungkan dengan topik taati hukum dan tegakkan keadilan. Raduti uhum ulahon hati goran.
Apa pengajaran Tuhan bagi kita saat ini lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, taati hukum Tuhan sebagai tanda orang yang telah diselamatkan. Ayat 1. Saudara, pada ayat pertama dimulai dengan sebuah perintah. Peliharalah hukum dan lakukanlah keadilan, akan datang keselamatan yang daripadaku. Saudara, Tuhan tidak hanya berkata peliharalah hukum, tetapi juga lakukanlah keadilan. Keadilan menurut Alkitab bukan hanya tugas dari hakim-hakim atau pemerintah atau negara. Keadilan sudah harus dimulai dari dalam diri kita, dari dalam keluarga kita. Kita harus bersikap jujur, tidak memihak, tidak memanfaatkan kelemahan orang lain, dan harus memperlakukan semua orang dengan kasih yang sama. Jangan pilih kasih. Saudara, pada ayat pertama ini Tuhan lebih dahulu berbicara tentang ketaatan pada hukum dan keadilan, baru kemudian berbicara tentang keselamatan yang akan dinyatakan berikutnya. Artinya apa? Ketaatan bukan syarat untuk memperoleh keselamatan, tetapi ketaatan itu adalah buah perbue lahir dari keselamatan yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita. Ketaatan itu berarti menaati firman Tuhan, dan prakteknya hidup jujur, kita setia dalam pekerjaan, benar dalam perkataan, dalam ucapan, dan takut akan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan Tuhan. Nah, saudara, banyak orang ingin menikmati berkat Tuhan tetapi kurang serius hidup menuruti firman-Nya, kurang serius menjaga diri, karakter, moralnya, dan bahkan tidak jujur. Ilustrasi, lampu lalu lintas di tengah jalan atau di perampatan jalan dibuat bukan untuk membatasi kebebasan berkendaraan, untuk apa? Untuk melindungi semua pengguna jalan. Nah, demikian pula hukum Tuhan dibuat bukan untuk membebani manusia, melainkan menuntun manusia, menuntun kita kepada kehidupan yang baik, yang benar. Saudara, itu sebabnya di awal khotbah ini firman Tuhan berkata pada ayat 1 ini, peliharalah hukum dan lakukanlah keadilan, akan datang keselamatan. Jadi keselamatan itu Bapak Ibu tidak terpisahkan dari pemeliharaan hukum Tuhan, dan praktek-praktek keadilan nggak terpisah. Allah tidak hanya menuntut kita taat secara ritual ibadah, taat berdoa, tetapi hidup kita harus mencerminkan keadilan Tuhan. Nah, saudara, inilah renungan yang sangat-sangat berharga bagi kita. Apakah hidup kita sudah mencerminkan keadilan Allah itu? Apakah kita memperjuangkan hak orang yang lemah? Apakah sudah? Mari bertanya kepada diri kita sendiri sekarang. Apakah saya sendiri sudah menaati firman Tuhan di rumah, di tempat kerja, di kantor? Apakah saya mendengar suara Tuhan dalam mengelola keuanganku, dalam menggunakan media-media sosial, HP, gadget, WA, Facebook, postingan-postingan? Apa saya mendengar suara Tuhan? Nah, saudara, seruan topik minggu ke-11 sesudah Trinitatis, taati hukum dan tegakkan keadilan, raduti uhum, ulahon hati goran, harus dimulai dari hal-hal sekecil apapun setiap hari. Lakukan, aplikasikanlah itu. Pengajaran kedua, mari kita pelihara ibadah dan menahan diri dari kejahatan. Ayat 2. Saudara, pada ayat 2 ditulis, berbahagialah orang yang melakukannya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Saudara, pada ayat 2 ini kita menemukan beberapa poin pengajaran Tuhan yang sangat penting. Poin pertama, memelihara ibadah. Di sana ditulis memelihara Sabat sehingga tidak menajiskannya. Maknanya kita harus menyediakan waktu yang khusus bagi Tuhan, dan itu adalah salah satu tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Ada waktu beribadah kepada Tuhan, seperti baterai ponsel yang harus di-charge, diisi ulang. Seperti itu manusia butuh waktu khusus untuk recharge rohani melalui ibadah, melalui doa, melalui kebaktian. Tanpa itu iman kita lemah, bahkan loyo. Poin kedua, menjaga integritas diri. Di sini ditulis menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Nah, ini mengandung makna bahwa iman sejati itu tampak dalam kita bisa menahan diri, bisa jujur dan tetap kudus. Ibadah yang benar harus menghasilkan kehidupan
firman yang benar. Tidak ada gunanya rajin datang ke gereja, rajin datang berminggu, kalau belum bisa menahan diri dari setiap perbuatan jahat, masih suka menipu, memfitnah, melakukan korupsi, dan masih membenci sesama, masih ingin berbeda-bedai. Poin ketiga, berbahagia. Di sana ditulis, berbahagialah orang yang melakukannya. Saudara, meski inilah poin pertama sebenarnya yang disebut dalam ayat ini, tetapi kita buat itu menjadi poin ketiga agar kita tahu bahwa berbahagia itu didapat dari mana? Setelah melakukan poin pertama, poin kedua tadi. Jadi Bapak Ibu, berkat-berkat Tuhan itu hadir bagi siapa? Bagi mereka yang mau hidup taat, mau memelihara, mau melakukan ibadah, dan mau menahan diri dari kejahatan. Nah, merekalah yang dapat bahagia itu. Ilustrasi seperti pohon yang ditanam dekat aliran air, akan hidup berbunga-bunga, akan menghasilkan buah di musim kering pun. Kenapa? Nah, karena ada aliran air di bawahnya. Demikian juga orang yang hidup taat, hidup memelihara, melakukan ibadah, dan menahan diri dari segala bentuk kejahatan, akan tetap berbuah, berbuahkan sukacita, berbuahkan damai sejahtera, meski harus menghadapi musim-musim kering secara ekonomi atau dari usaha-usaha yang terganggu, tetapi tetap sukacita. Nah, saudara, ayat 2 ini mengingatkan bahwa ibadah yang benar dan hidup yang kudus inilah yang membawa kebahagiaan sejati. Berkat-berkat Tuhan itu bukan sekedar janji manis masa depan, tetapi dapat dialami sekarang oleh mereka yang setia. Makanya, taati hukum dan tegakkan keadilan. Radotiuhum ulahon hati goran, sebagaimana diserukan topik minggu ke-11, sesudah trinitatis dengan setia. Pengajaran ketiga, Allah menerima dan memberi tempat bagi setiap orang yang hidup dalam ketaatan. Ayat 3-7. Saudara, bagian ini sangat mengejutkan bagi orang Israel. Pada ayat 4 ditulis, kepada orang-orang kebiri akan kuberikan dalam rumahku. Dan kemudian pada ayat 7-nya ditulis lagi, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudara, perlu kita ketahui bahwa dalam budaya kuno, kali lagi, orang yang tidak memiliki keturunan dianggap terkutuk. Tetapi di sini, dalam khotbah ini, Allah menjanjikan berbagai hal yang luar biasa pada mereka. Bila selama ini mereka dipandang terkutuk, sekarang Tuhan berjanji memberi nama yang kekal bagi mereka. Orang asing yang sebelumnya dilarang masuk dalam ibadah-ibadah, kini diundang untuk beribadah bersama umat Allah. Nah, saudara, itu berarti Tuhan menerima terbuka bagi orang asing, bagi sida-sida, bagi orang-orang kebiri yang selama ini dikucilkan dengan syarat asal mereka mau mengasihi Tuhan, mau memegang perjanjian Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah tidak melihat batas-batas kemanusiaan karena ditentukan oleh suku, oleh status, oleh kekayaan, tetapi Allah melihat hati manusia, hati yang taat, hati yang mau dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya kemudian Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Artinya, rumah Tuhan atau gereja bagi kita sekarang bukan tempat yang eksklusif, tetapi tempat yang inklusif, tempat semua orang untuk bertemu dengan kasih Allah. Nah, gereja harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa, harus terbuka bagi semua orang tanpa adanya diskriminasi oleh faktor-faktor yang lain, misalnya perbedaan dogma dan sebagainya. Nggak boleh. Nah, saudara, mari kita renungkan pengajaran Tuhan ini saat ini. Apakah kita peduli pada orang-orang yang selama ini terpinggirkan, yang tidak diperhatikan, atau yang dikucilkan dari pergaulan? Apakah gereja kita menjadi tempat penerimaan mereka? Seorang ayah yang baik akan membuka pintu-pintu rumahnya bagi anak-anaknya yang datang dengan hati yang rindu. Toh, demikian pula Tuhan. Allah akan membuka pintu kasih karunia bagi siapa saja yang datang kepadanya dengan iman. Nah, saudara, sebagai jemaat Tuhan, kita dipanggil untuk menerima sesama kita tanpa membeda-bedakan mereka dari sudut manapun, dari sudut marga, sudut agama, suku, bangsa, atau dogma-dogma gerejawi dan lain-lain. Mari kita melayani dengan penuh kasih, menjadi gereja yang membawa orang kepada Kristus. Makanya, taati hukum dan tegakkan keadilan. Radotiuhum ulahon hati goran, sebagaimana seruan topik minggu ke-11 sesudah trinitatis, supaya kita terbebas
memberkati. Pengajaran keempat, hidup taat, hukum, dan adil akan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Ayat 8. Nah saudara, ayat terakhir yakni ayat 8 menunjukkan visi Allah yang besar. Pada ayat 8 ini ditulis, Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang, aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi. Saudara, di sini disebut Allah hendak menghimpunkan bangsa-bangsa kepadanya. Apa artinya itu? Allah tidak hanya memulihkan Israel, tetapi juga menambahkan bangsa-bangsa lain ke dalam umatnya. Ini menunjukkan rencana keselamatan Allah yang melampaui batas-batas kebangsaan, batas-batas etnis dan status sosial. Ketaatan hukum dan keadilan adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi semua orang. Nah, saudara, firman ini mengajar dan mengungkapkan suatu kebenaran ajasi bagi kita, bagaimana dunia ini harus bisa mengenal Allah, yakni melalui kehidupan saya, melalui kehidupan Bapak Ibu, melalui gereja, melalui kehidupan umatnya, akan menjadi kesaksian kehidupan mereka itu bagi dunia ini. Inilah panggilan bagi kita sekarang. Ketika kita sudah terbukti hidup adil, penuh kasih, hidup kudus, jujur, maka dunia pun akan melihat kemuliaan Allah. Tetapi sebaliknya, ketidakadilan yang dilakukan oleh kita itu menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Karena itu, Yesus memanggil gereja, memanggil kita orang percaya agar menjadi terang dan garam dunia. Seperti sebuah mercusuar, tidak perlu berteriak-teriak agar kapal datang. Ia cukup memancarkan cahaya, kapal-kapal akan selamat. Nah, demikian juga orang percaya tidak hanya bersaksi lewat kata-kata, tetapi melalui kehidupan yang adil dan yang benar. Mari Bapak Ibu, khotbah ini sekarang memanggil kita, mulailah diri kita menjadi saksi Kristus. Di rumah, di sekolah, di kantor, dalam menjalankan usaha 3-3 atau jualanmu, jadikanlah dirimu saksi Kristus. Biarlah orang melihat Kristus melalui hidup kita, sifat dan karakter kita sehari-hari. Lewat khotbah ini Tuhan mengingatkan kita bahwa iman yang sejati tidak berhenti pada ibadah, tetapi terlihat dalam kehidupan yang taat, yang adil. Kiranya Roh Kudus menolong kita agar tidak hanya menjadi pendengar khotbah, pendengar firman, tetapi juga hidup dalam ketaatan dan menegakkan keadilan, jujur, dapat dipercaya, penuh kasih, adil, rendah hati, dan menjaga integritas hidup, sehingga orang akan datang memuliakan nama Tuhan. Dan seruan topik minggu ke-11 sesudah Trinitatis, taati hukum dan tegakkan keadilan, radoti uhum ulahon hati koran, itu sudah kita terapkan. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis 16 Agustus 2026 dari Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8 ini, agar semakin banyak orang yang melakukan seruan topik minggu ini, taati hukum dan tegakkan keadilan, radoti uhumulahon hati goran, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-11 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami mampu menaati hukum-hukum-Mu, melakukan, mempraktekkan keadilan itu dalam hidup kami sehari-hari, supaya kami mampu menegakkan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia di mana Engkau tempatkan kami, Tuhan. Jadikanlah kami, Tuhan, umat yang terbuka untuk semua orang, yang mampu menjadi alat-Mu. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.